Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali dalam kajian lanjutan kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai di Al-Halaqatul Khamisatu wal Ishrun, halaqah atau sesi kajian yang rekaman audio yang ke-25. Ya, saat ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu kisah Nabi Yunus Ibnu Matta alaihi salam. Taib, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam juga tentu disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran tentang kisahnya. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Maka apakah tidak ada negeri yang beriman yang kemudian bermanfaat imannya, yakni setelah hampir turun azab kepada mereka, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ketika mereka beriman, maka kami hilangkan dari mereka azab yang pedih, azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan bagi mereka sampai waktu tertentu. Itu surat Yunus ayat 98. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 87 dan 87-88, ya. Wadhannun, Allah berfirman, wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Dhannun, ya, ini gelarnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, karena dia tinggal di dalam An-Nun, ya, ini perut ikan besar, ya. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan dia menyangka bahwa kami tidak akan memberikan cobaan atau bencana baginya, mempersempitnya, maka dia pun menyeru di dalam kegelapan itu, menyeru dengan ucapannya, dengan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar selain Engkau, ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang berbuat zalim. Maka kami pun mengijabahi, mengabulkan permohonannya, dan kami selamatkan dia dari malapetaka tersebut, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tentu berapa ayat Al-Quran menyebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana kisah tersebut insya Allah merupakan kisah yang cukup terkenal di kalangan kaum muslimin. Ya, saya tidak mendapatkan di sini keterangan dari Imam Ibnu Katsir tentang nasab Nabi Yunus ini, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ini. Juga nanti tidak ada keterangan tentang kematiannya, meninggal di usia berapa. Ada penjelasan yang saya dapatkan dari keterangan ulama lain seperti Imam Ibnul Athir, ya, dalam kitab Al-Kamil menyebutkan bahwa Yunus Ibnu Matta, karena disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dengan nama demikian, Yunus Ibnu Matta, ini adalah Matta di sini menurut pendapat Imam Ibnul Athir adalah nama ibunya. Makanya Imam Ibnul Athir berkata, lam yunsab ahadul anbiya ila ummihi illa Isa ibnu Maryam wa Yunus ibnu Matta wa hiya ummuhu, kata beliau. Tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi yang dinisbatkan kepada ibunya kecuali Nabi Isa ibnu Maryam dan Yunus ibnu Matta, dan itu adalah ibunya. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntadham, ya, menyebutkan bahwa Matta adalah bapaknya. Jadi nisbah kepada bapaknya, nisbah kepada sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Jadi bukan nama ibunya. Kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Muntadham tadi, bahwasanya Matta di sini adalah min waladi Benyamin bin Ya'qub, ya. Dia adalah termasuk anak dari Benyamin,
Ya, berarti saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Berarti ayahnya di sini adalah kemenakannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari Binyamin bin Ya'qub, ya. Ada juga pendapat lain di dalam Tarikh Dimashq oleh Imam Ibnu Asakir. Beliau berkata, Yunus ibnu Matta Dhunnun Nabiullah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa min sibti Lawi bin Ya'qub bin Ishaq ibnu Ibrahim alaihimussalam. Ya, kata Imam Ibnu Asakir, Yunus ibnu Matta yang gelarnya adalah Dhunnun, Nabi Allah dan Rasulnya, dia termasuk dari cucu Lawi atau Lawa ibnu Ya'qub, Lawi ibnu Ya'qub bin Ishaq. Jadi ada yang mengatakan dia dari Lawa atau Lawi, ada juga yang mengatakan dia dari Benyamin, yang keduanya adalah putra dari Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Itulah nasab dari Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, Yunus ibnu Matta. Ya, disebutkan dalam keterangan Imam Ibnu Katsir di sini, ya, bahwa para ulama ahlu tafsir menyebutkan bahwa Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk yang namanya Ninawa, ya, min ardil Mausil, ya. Dia ada di negeri, di kota Mausil saat ini, Mausil di Irak, ya. Mausil ini salah satu kota yang besar di Irak, ya. Salah satu kota yang besar di Irak. Kemudian dia menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh mereka kepada tauhid, tapi kemudian mereka mendustakannya, mereka durhaka, tetap pada kekufurannya, penentangannya. Ketika dia sudah lama mendakwai kaumnya dan melihat mereka tidak berubah, ya, maka akhirnya dia pun pergi meninggalkan mereka dan menjanjikan mereka akan ditimpa azab setelah 3 hari dari kepergiannya. Setelah 3 hari dari kepergiannya. Inilah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ini yang diterangkan oleh para ulama ahlu tafsir. Taib. Disebutkan di sini, jadi ketika beliau keluar meninggalkan kaumnya dalam keadaan, ya, dia mengancam mereka dengan azab yang akan turun sebagaimana turunnya azab kepada umat-umat yang terdahulu. Ternyata ketika itu kaumnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ilhamkan kepada mereka, berikan taufik ke dalam hati mereka untuk bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar-benar seluruhnya. Seluruh penduduk itu bertobat. Disebutkan di dalam kisah yang dinukilkan di sini, ya. Ketika itu mereka memerintahkan kepada semua orang di penduduk tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penyesalan, bertobat, merendahkan diri kepada Allah, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, sampai bahkan hewan-hewan mereka berteriak, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sampai hewan-hewan ternak, sampai unta-unta yang mereka miliki juga seperti itu, sampai sapi, kambing dan semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tobat yang sungguh-sungguh. Makanya disebutkan, ya, di ayat yang tadi kita baca di surat Yunus tadi, disebutkan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Maka tidak ada satu penduduk yang beriman, ya, yang kemudian bermanfaat iman mereka, yakni tidak ada yang seperti ini keadaannya. Mereka benar-benar bisa beriman secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari penduduk kampung tersebut benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang terjadi seperti ini, seperti kata Ibnu Katsir di sini, annahu lam yaqa' dzalik. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah sudah hampir turun azab kepada mereka, kemudian mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat dengan sungguh-sungguh, akhirnya tidak jadi turun azab tersebut. Nah, padahal disebutkan di sini azab tersebut sudah benar-benar hampir sudah berputar-putar di atas kepala mereka. Sudah hampir turun, ya, sebab-sebabnya sudah sempurna, tinggal turunnya azab tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuatannya, kemahaperkasaannya, dengan rahmat dan kasih sayangnya menyelamatkan mereka-mereka yang beriman, ya, diselamatkan dari azab tersebut. Taib. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena ayat tadi menyebutkan fa'amanu famatta'nahum ilahin. Maka mereka beriman, kemudian, ya, disebutkan di dalam ayat tadi kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Kami angkat dari mereka azab yang pedih atau azab yang menghinakan tersebut dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan sampai waktu tertentu. Apakah di sini maksudnya hanya di dunia saja
Adapun di akhirat mereka tidak diselamatkan, atau kedua-duanya, ya, mereka diselamatkan dari azab dunia dan juga akhirat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu Katsir rahimahullah taala menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa ini berlaku untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi tidak menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, famatta'nahum ila hin, kami berikan kesenangan sampai waktu tertentu. Ini bukanlah menunjukkan bahwa mereka tidak diangkat dari mereka azab di akhirat nanti. Jadi yang benar, mereka diselamatkan dari azab dunia dan akhirat. Taib. Kemudian disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat 139 sampai seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Yunus yang diutus kepada wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami mengutus beliau kepada umat yang berjumlah 100.000 orang. Ya, 100.000 orang atau lebih. Ya, jelas mereka disepakati oleh para ulama mereka itu jumlahnya 100.000. Adapun lebihnya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lebihnya adalah 10.000, ada yang mengatakan lebihnya 20.000, bahkan ada hadis, cuma hadisnya ini ada kelemahan padanya, ya, lebihnya 20.000, ada juga yang mengatakan 30.000, bahkan sampai ada yang mengatakan 70.000, ya. Yang jelas di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, wal maksud annahu alaihi salam lamma dhahaba mughadiban bisababi qaumihi wa raqiba safinata fil bahri falajjat bihim wa tarabat wa majat bihim wa thaqulat bima fihi wa kadu yugrakun ala ma dzakarahul mufassirun, ya. Di sini kesimpulannya, ketika dia pergi, akhirnya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam meninggalkan kaumnya, kemudian dia menuju atau menumpang sebuah kapal, ya, fil fulkil mashhun, kapal yang berisi barang-barang dan muatan penumpang, yang kemudian terjadilah ombak yang keras. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang sangat besar yang hampir membuat mereka tenggelam. Itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat As-Saffat tadi, wa inna Yunus laminal mursalin idz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya Nabi Yunus adalah termasuk seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan kaumnya, kemudian menumpang kepada perahu yang penuh dengan muatan, yang kemudian ketika ombak mengguncang mereka, diadakanlah, mereka sepakat untuk mengadakan undian. Yang kena undian maka dia dilemparkan untuk menyelamatkan yang lain. Maka ketika diundi dia terus yang kalah, yang jatuh namanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam laut dan kemudian ditelan oleh ikan yang besar. Tentu diceritakan di sini bahwa terjadinya undian di sini berkali-kali karena penumpang di kapal tersebut mengenal Nabi Yunus alaihissalatu wassalam sebagai hamba Allah yang mulia. Ya, ketika terjadi pertama kali diundi, kemudian jatuhlah namanya, ya, mereka tidak mau. Mereka melewatkan undian tersebut untuk diundi kedua kalinya. Ya, ketika diundi kedua kali ternyata jatuh lagi namanya, kena lagi namanya, sampai kemudian Nabi Yunus alaihissalatu wassalam sudah bersiap-siap untuk melepas pakaiannya, melemparkan dirinya, tapi mereka mencegahnya. Jangan, diundi lagi yang ketiga kali. Kemudian ternyata jatuh lagi namanya karena ini adalah memang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika itulah, ya, akhirnya dia pun meloncat ke laut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu mewahyukan atau memerintahkan ikan, ya, bukan wahyu tapi memerintahkan kepada ikan besar untuk menelannya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentu saja untuk ikan tersebut tidak memakan dagingnya, tidak menghancurkan tulangnya, yang kemudian disebutkan ikan ini membawanya di dalam perutnya untuk melewati semua lautan. Kemudian ketika itu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam tersadar dalam perut ikan, dia menyangka dirinya sudah mati, ternyata dia bisa menggerakkan badannya alaihissalatu wassalam. Kemudian dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beribadah, bertasbih, karena Nabi Yunus alaihissalatu wassalam adalah termasuk nabi yang dikenal dengan ketekunannya, yang sangat rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada perbedaan pendapat juga di sini tentang berapa lama dia menetap di dalam perut ikan besar tersebut.
Ya, ada pendapat yang mengatakan dia ditelan di waktu duha. Ya, di waktu-waktu sekitar sebelum sholat duhur, ya, di waktu pagi begitu. Dan dikeluarkan dari mulutnya, mulut ikan tersebut di waktu sore hari. Ada juga yang mengatakan 3 hari, ada juga yang mengatakan 7 hari, ya. Kata Ibnu Katsir, ya, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Kata beliau, wallahu a'lam kam miqdaru ma labitha fih. Ya, Allah lebih mengetahui berapa lama dia tinggal dalam perut ikan tersebut. Yang ini juga bukan sesuatu yang harus kita pastikan, ya, karena tidak ada keterangan, cuma ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya beliau banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah dia bukanlah orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah, maka mestinya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ada yang mengatakan maksudnya di sini selama dia di dalam perut ikan itu dia banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah. Ada juga yang mengatakan maksudnya sebelum itu Allah berikan balasan karena sebelumnya dia rajin beribadah. Yang jelas, ya, beliau adalah seorang hamba yang selalu tekun beribadah kepada Allah. Sebelum dia ditelan ikan dia rajin beribadah. Waktu di dalam perut ikan pun dia juga bertasbih, ya. Kita ketahui bersama disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang ucapannya Nabi Nuh tadi, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar selain Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau, aku termasuk hamba-hambamu yang berbuat zalim. Ini keutamaannya sangat besar, termasuk doa yang dikabulkan jika seorang membaca ucapan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ini dalam doanya, ya. Ini menunjukkan keutamaan seseorang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kekurangan, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada beberapa kisah yang disebutkan di sini, ya, tentang ketika Nabi Yunus alaihissalatu wassalam bertasbih, kemudian malaikat, ya, mendengarkan tasbih tersebut dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang jelas setelah itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, dia pun di permohonannya untuk diselamatkan, dan dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia, ya, menyelamatkan dia, wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia dari kesulitannya, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian menyelamatkannya, tadi ayat yang kita sebutkan kelanjutannya, ya. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Di dalam surat As-Saffat tadi. Kemudian kami lemparkan dia, kami keluarkan dari perut ikan itu, dilemparkan dia bil ara' di sebuah tempat yang tandus, tidak ada pepohonan, dalam keadaan dia sangat lemah. Kemudian kami tumbuhkan di situ pohon dari yakutin. Ya, pohon yakutin di sini beberapa ulama menyebutkan dia adalah, ada yang menyebutkan adalah dubba, ya, sejenis semacam labu. Ini perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada juga beberapa banyak dari kalangan ulama atau para sahabat dan para ulama ahlu sunnah, ya, dari kalangan tabi'in dan yang lainnya seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah dari kalangan tabi'in, Mujahid, Sa'id bin Jubair mengatakan ini adalah pohon al-qar'. Al-qar'u itu juga sama, sejenis labu. Yang jelas beberapa penjelasan di sini menyebutkan pohon yakutin di sini adalah sejenis labu. Kemudian Ibnu Katsir menukil pernyataan dari sebagian para ulama, memang labu itu banyak sekali manfaatnya untuk kondisi yang seperti ini. Ya, di samping daunnya yang sangat lembut, kemudian juga bisa untuk menjadi naungan sekaligus bagi dia yang sedang lemah saat itu. Kemudian disebutkan, ya, bahwasanya tumbuhan ini tidak bisa didekati oleh lalat sehingga tidak diganggu oleh binatang-binatang yang mencari tumbuhan begitu. Yang jelas banyak manfaatnya untuk yang berhubungan dengan kesehatan, ya, buah labu ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan memang untuk kemaslahatan yang besar bagi hambanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika keluar dari perut ikan tersebut. Nah, di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, ya, menyelamatkannya dengan taufiknya, dengan rahmatnya, melalui sebab amal-amal ibadah yang dikerjakan
oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya kita semua ingat janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah Subhanahu wa taala maka kamu akan dapati Allah Subhanahu wa taala akan selalu di hadapanmu, memudahkan pertolongannya bagimu. Yakni menjaga syariatnya, tekun beribadah, rajin berzikir kepada Allah, maka itu menjadi sebab kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika hamba dalam keadaan sempit. Taib. Kemudian saya sebutkan tadi keutamaan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang berbuat zalim. Hadis ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa ini, lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam satu keperluannya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mesti akan mengabulkan doa tersebut. Ini keutamaan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika kita membacanya, dan ini berlaku bagi semua kaum muslimin. Taib, kemudian bagian akhir disebutkan di sini hadis-hadis tentang keutamaan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ya, ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li 'abdin an yaqulu ana khairun min Yunus ibnu Matta. Tidak pantas bagi seorang hamba pun, tidak pantas bagi seorang pun mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Ya, ini tidak boleh kita menghinakan Nabi Yunus karena kita baca kisahnya dia seolah-olah berputus asa dari kaumnya, dia melarikan diri dari tanggung jawab dakwah, lantas kita mengatakan bahwa dia adalah nabi yang buruk, ya, sehingga orang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, ya. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la aqulu inna ahadan khairun min Yunus ibnu Matta. Aku tidak mengatakan bahwa ada seorang pun yang lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Ya, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menyebutkan, la tufaddiluni 'alal anbiya wala 'ala Yunus ibnu Matta. Janganlah kalian mengutamakan aku di atas nabi-nabi yang lain, juga tidak di atas Nabi Yunus ibnu Matta alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya di sini supaya orang tidak menghinakan atau merendahkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dengan kesalahannya yang jelas-jelas dia telah bertobat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari hambanya ini, terbukti dari ayat-ayat yang menjelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, ya, dan juga tentu memberikan tobat dan pengampunannya kepada hambanya yang mulia ini Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, janganlah kalian mengutamakan aku dibandingkan para nabi yang lain, juga dibandingkan Yunus ibnu Matta. Ini kata Ibnu Katsir min babil hadmi wat tawadhu minhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah menunjukkan sikap merendahkan diri dan tawadhu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun jelas dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Inilah, ya, ringkasan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kisah Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salatu wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.